Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Halo guys, selamat datang kembali ya di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Kali ini channel Edu Official akan membagikan tentang topik nawacita. Nah, topik kali ini untuk NSKB tenaga kesehatan, baik itu untuk perawat, dokter, bidan, farmasi, analis kesehatan, radiologi, rekam medis, tenaga kesehatan masyarakat atau ilmu kesehatan masyarakat, ilmu gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Jangan lupa ya guys untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, topik kali ini yaitu nawacita. Kementerian Kesehatan berperan serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan nawacita sebagai berikut. Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Yang kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Bagi teman-teman, silakan teman-teman, jika menurut teman-teman ini penting, silakan teman-teman catat dan semoga bisa menjadi model teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Next, yaitu tentang visi. Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan dengan 7 misi pembangunan, yaitu: pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, nilai-nilainya apa saja? Yang pertama adalah pro rakyat. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat mandani, dan masyarakat akar rumput. Responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan yang di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. Responsif, yang kemudian efektif. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Yang kelima, bersih. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut dengan KKN, transparan, dan akuntabel. Demikianlah guys tentang topik nawacita. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan, Mimin mohon maaf.
Dan Mimin juga mau menerima masukan bagi teman-teman. Semoga kalian lulus tahap SKB. Mimin bagi ini untuk sebagai pembelajaran saja ya. Terima kasih.